Ini buktinya, data dari Leiden yang kemudian saya dapatkan 1903 Brothers Cup ulangan, jadi bukan cerita. Makanya sejarah di pantai sendiri saya luruskan karena 1903 STK gitu, ternyata bukan. Dan itu dari Belanda sudah melakukan itu. Dasarnya adalah Koran Harian Belanda terbit Selasa 12 Belanda. Barulah tahun 1906 berubah nama menjadi Saudara Setiadi. Di situ tertulis balik lagi 3 years later in 1906. Berarti 3 tahun kemudian setelah 1903 berubah, setelah adanya orang-orang Eropa masuk dalam persaudaraan, berubah nama itu menjadi Setihati, lebih universal, tidak Jawa lagi karena adanya orang Eropa. Tahun 1906 nama Setihati tidak di Madiun tetapi tetap di Surabaya tahun 1906. Nah, orang Pantai sendiri sebetulnya sejarah ini sudah pernah digali oleh Pak Munaji sebagai perintis pertama sebelum saya hanya melanjutkan saja, tapi belum selesai karena apa Pak Munaji yang meninggal tahun 48 peristiwa pemberontakan sehingga tidak terlanjutkan. Saya mencoba untuk melanjutkan dokumen itu, maka terjawablah gitu kan, artinya bahwa susunan narasumber sejarah Pantai sendiri yang juga jadi rujukan saya tidak begitu percaya. Ya, waktu itu masih belum begitu percaya, tidak saya telan karena itu sifatnya tradisi lesan. Apa bukti memang ya, kalau itu saya coba cari. Itulah jawabannya. Oke, lanjut. Popularitas Surodiwiryo di Surabaya. Ngobrol Eza tentu ngobrol popularitasnya. Apa saja faktor-faktor ketenaran Surodiwiryo di dalam perjalanan itu? Salah satu diantaranya dia menangkap tahanan, karena dia polisi ya, menangkap tahanan yang melarikan diri sambil ngamuk kepada setiap orang yang dijumpai di jalanan karena dia polisi. Kemudian mendamaikan dan menangkap orang-orang yang berkelahi yang sering, yaitu yang terang ya, sering yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam ya. Banyaknya orang golongan Eropa yang menjadi saudara Eza semakin terkenal, mengalahkan duel jagoan Surabaya yang ditakuti, yaitu Atuk Suryaminata, yang kemudian menjadi kisahnya yang sangat menarik karena dia jagoan Surabaya yang tak terkalahkan, keluarga Kesultanan Kasepuhan Surabaya yang akhirnya dikalahkan sama Surodiwiryo. Berkali-kali sudah masuk Eza juga, masih nyobain lagi, nggak mau ini. Terus kemudian Surodiwiryo juga pernah menjadi tersangka di pengadilan, terlibat dia karena sering banyaknya duel, dan dalam duel itu ada kematian, kejadian yang tidak kuat, tetapi kemudian dia dibebaskan dari dakwaan. Pernah mengalami masalah-masalah itu yang dilakukan Surodiwiryo. Berarti pendekar benar pada mudanya ya. Pada 1912 keluar dari polisi karena ada kekecewaan prestasi itu tidak ini. Itu sama dia panggilannya mayor, ya, sersan mayor, mayor kecil, mayor. Jadi sama atasannya tidak di janji-janji itu tidak ditepati, dan diolor-olor jadi masalah dan segala macam, sehingga dia keluar dan dia hijrah ke Tegal, bekerja sebagai pengawal pribadinya pamannya Atuk yang pejabat itu di Tegal. Makanya di Tegal saya minta tolong saudara-saudara Mas Niko dari Cilacap, tolong saya di Tegal khususnya di Selami itu ada organisasi yang namanya Sinar Hati, namanya RM Kunto pendirinya. Nah, saya belum ke sana tapi ada informasi yang datang ke sana, tapi saya belum ke sana. Sudah ditemukan dia betul ada di Selami. Terus kemudian dia 2 tahun di sana karena tidak punya pekerjaan tetap sebagai pengawal itu ya. Pada 1914 pulang ke Surabaya dicariin kerja. Dulu saudara-saudara yang ada di sana kehilangan Pak Suro, kehilangan bimbingan, banyak orang yang masuk, gitu kan. Nah kemudian untuk bagaimana Pak Suro ini itu banyak saudara-saudara saat itu mencarikan pekerjaan Pak Suro. Pak Suro sendiri pernah sulit dalam kehidupannya sehingga dulur-dulur bantu, gitu kan. Saudara tunggal ya, atau saudara Esa untuk mencari pekerjaan Pak Suro. Di dalam hijrahnya di sini Ibu Saryati tidak disebutkan, sepertinya mungkin ditinggal. Tidak itu karena tidak ada cerita Ibu Saryati juga ditolong karena ada masalah di Surabaya. Nah di situ juga beliau ditugaskan di Sekalimas di Gubeng. Kemudian banyak setelah beliau datang barulah banyak yang masuk, nampaknya yang ngantri banyak banget, tapi tertenarnya sudah cukup lama gitu kan.
Tapi dari situ juga dia masih diawasi oleh polisi Belanda dan segala macam, sehingga tahun 15 beliau pindah mutasi kerja ke perusahaan kereta api atau SS, waktu itu sebutnya SS ya, SS-nya Spoorwagen ya, Spoorwagen kereta api. Oke, lanjut. Popularitas Surodewiyo di Madiun. Tadi ngobrol di Surabaya, sekarang hijrah ke Madiun, maka kita ikuti perjalanan beliau di Madiun dari tahun 15 sampai 44 sampai meninggalnya. Faktor terkenalnya banyaknya pegawai perusahaan kereta api dan pelajar-pelajar Austria dan Milo Madiun masuk ESA. Orang-orang priai, orang-orang yang punya uang. Ya, tidak semua buruh pada saat itu bisa masuk karena uang pecernya juga cukup mahal ya. Makanya duit Rickdalder yang tadi dengan itu kalau diuangkan dengan kita itu mungkin dulu sudah dapat emas, sudah dapat ini, kalau di ini kan mahal diceritakan gitu. Dua, tampil demonstrasi. Pak Surot pernah melakukan tampil demonstrasi pencaksilat pada acara pasar malam di Madiun, di alun-alun di rumahnya Mas Imam Kusupangat yang lama di Kabupaten di sana, dalam meramaikan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina tanggal 31 Agustus ya. Nah, itu puncaknya di sana. Kemudian banyaknya masyarakat dari golongan priai dan bangsawan Bumi Putra yang masuk ESA, dan golongan Eropa juga yang masuk. Empat, melayani tantangan duel juga dari pendekar-pendekar lokal, jago bela diri lain di masa itu. Lima, ikut serta dalam pertandingan bela diri resmi yang selalu dimenangkan para saudara ESA dari berbagai daerah sebagai juara. Bukan Pak Suronya, tapi murid-muridnya semua di berbagai daerah itu kongres resmi, sehingga ESA semakin banyak dikenal dan segala macam. Itu juga faktor pengaruh Surodewiyo terkenal. Banyaknya permintaan masuk sebagai saudara ESA dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja pada saat itu. Karena dibawa oleh orang-orang Austria, anak-anak para bupati yang dari kabupaten yang lain yang kerja di sana, dia ngasih tahu dari keluarga, dari teman dan segala macam, kan? Masuk ke sana. 7, menampilkan demonstrasi pencak sebagai berbagai acara. Jadi zaman Pak Suro itu pencak ESA itu sudah ditampilkan berbagai acara pada pesta-pesta apa saja. Dan juga pada saudara ESA juga waktu itu diikuti dengan instrumen keroncong dan gamelan. Jadi sudah mulai ada demonstrasi seni untuk meramaikan pesta pernikahan apa saja pada saat yang Oke, kita lanjut. Organisasi pencaksilat berbasis ESA di zaman Pak Suro. Pada zaman Pak Suro itu ada organisasi, ada kira-kira 11 yang saya dapatkan baik dari dokumen maupun dari fakta-fakta yang ada. Satu diantaranya SH2T, SHTT 1998 itu di Sewelan, pendirinya Singgih. Itu ada sedikit saya kasih tanda tanya karena sampai hari ini saya monitor baik di website dan segala macam, di SHTT sendiri tidak ada kaitannya. Memang secara lembaga tidak ada kaitannya dengan ESA. Lembaga ngobrol manajemen tidak ada kaitannya. Tetapi sebagai sebagai basis ilmu, saya mendatangi langsung ke Pak Sugeng, ke Pak Singgih. Pak Singgih sudah meninggal, tapi saya ketemu dengan istrinya yang tinggal di Semarang sama anaknya yang jadi polisi. Itu pun saya ke situ direkomendasi oleh Pak Sukoco, dari Pak Sukoco dulu, dari Pak Sukoco terus ke sana. Langsung ke istrinya langsung, saya dikasih alamat, saya langsung ke sana. Dan istrinya sendiri yang berbicara, ya dia orang ESA. Gitu. Karena tahun 33 tahun itu Pak Singgih itu sekolah sebagai penggawa selulan, sekolah ke Solo, dia meninggal di Solo, itu juara konkursi di Solo mewakili ESA, istrinya sendiri yang bilang. Karena makanya tidak ada di dan orang SHTT sampai sekarang tidak tahu fotonya, saya nyari dan belum saya keluarkan. Baik dari Semarang saya ke Jakarta ke Ibu Sikumea, adiknya itu muridnya Pak Subuh dari Subut, ikut itu ya, punya orang ESA juga. Dari situ saya direkom balik lagi, saya ke Kediri, saya dapat fotonya dari adiknya Pak Singgih di Kediri. Jadi semua keluarganya ngomong, tapi generasi sekarang tidak tahu. Tapi nah, ketika saya coba 1918, kenapa saya kasih tanda tanya di sejarahnya SHTT? Tidak mungkin itu adalah Pak Singgih tahun 1918 pendirinya, karena umurnya tidak cukup untuk itu. Berarti di situ adalah kalau tidak kakaknya Pak Singgih, itu
gitu kan. Kalau Kiai Ageng Basariah tidak mungkin karena sudah tua, karena dia punya saudara banyak, kakak-kakaknya masih hidup, kemungkinan besar kakaknya, tapi tidak disebutkan. Hanya saja yang populer adalah Pak Singgih. Pak Singgih itu yang paling jagoan karena di wasiat Pak Hadjo Utomo, nek kowe pengen jadi pendekar mumpuni pegang 3 orang. Delengen omahe Suwarno Kawedana, orang Hasan Suwarno maksudnya. Delengen omahe Sugeng, Tempur Sari etatnya Bilang Bamo, itu saudara dari Hadjo Utomo dan dia adalah penerus setelah Pak Singgih meninggal. SHTT dilanjutkan karena Pak Sukoco masih kecil, belum dewasa, makanya dilanjutkan oleh Pak Sugeng. Dari ini yang ngobrol orang-orang Panti. Oh, kalau SHTT itu Sugeng Tempur Sari. Saya kesana dan ketemu anaknya dan di sana basis SHTT, etannya Bilang Bamo. Yang kedua, Pemuda Sport Club SHPSC. Tapi ini kali ini tidak tercatat. Ini masih lingkungan tertentu saja. Artinya nama kelompok ada, tapi tidak di daftaran gerakan bawah tanah. Tapi secara umum disebutnya SH Muda, SH Etan Kali, disebutnya SH Muda, atau orang nyebutnya SH Bilang Bamo. Oh, ininya dan segala macam. Tapi saya tidak menemukan sampai sekarang pada masa itu ada AEDRT. Tapi perjuangan yang dilakukan Hadjo Utomo 1922 dasarnya dalam dokumen-dokumen pada saat beliau melakukan perintisan di SI. Makanya saya temukan data dari Kongres SI apa yang dasarnya gitu. Dan kemudian saya laporkan, saya konfirmasi ke pengurus PSAT 1 September rekomendasi saya bisa 31 pada saat pelantikan. Itu kalau 31 mungkin pada saat Ratu Wilhelmina tepat pada saat itu, dan itu jatuhnya di Suro juga. Makanya waktu saya cari data sebelum daftar dari Belanda data, saya tanya ke bapaknya Pak Jatmogo yang direkomendasikan sama Mas Joko Sumaryono, masih hidup. Di sana bilangnya Septemberan tahun 1922, tanggalnya lali gitu kan, Septemberan. Jadi ininya gitu kan, karena dia murid yang masih hidup September tapi tanggalnya lupa, dan bulan Suro gitu. Akhirnya saya temukan tanggal dan segala macam. Lalu SH Putih ini kelompok, tapi bukan sebuah organisasi yang punya AEDRT, tapi sebuah kelompok, tapi disebut SH Putih dari SI Putih. Ini ada baru sekarang ini, kemudian saya coba minta tolong, saya belum berkunjung ke sini, dan itu di pesantren. Dan ini jaringan SI pada masa itu, zaman Surodiwiryo, itu ada disebutnya Simpul 3T. Simpul 3T keilmuan Surodiwiryo itu di luar Paguron Panti Winono, Surodiwiryo itu juga mengajar di pesantren. Itu disebutnya jaringan 3T. T itu Takeran, Termas Pacitan, dan Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng karena pendirinya adalah saudara seperguruan pada saat ngaji bareng di Jombang. Nah, dan tiga pesantren ini tarikatnya sama karena para kiai sepuh-sepuh ngobrol bahwa pencaknya dari Pak Suro. Dan anehnya di pesantren itu tidak memberlakukan mori, tapi selamatan ada. Nah, ini perkembangan juga. Estafet itu dilanjutkan oleh bahasa Promboto dan bisa masuk ke sana karena jaringan SI melalui Pak Hadjo Utomo, dan para sepuh bilang Pak Hadjo Utomo sering mendampingi Pak Surodiwiryo ke Sewulan, ke kiai-kiai pada masa itu, naik dokar gitu kan, dan segala macam, sering dampingi karena ininya kiai, dan Hadjo Utomo itu orang kepercayaannya Bos Cokroaminoto, jadi jaminannya sangat kuat. Kemudian SH Merah ini oleh SI dan di laporan intelijen Belanda itu kelompok Reksowargo, dan ini hilang gitu karena terkaitan politik merah, tapi ada sepuh yang hijrah sebagian ke Rusia. Maka ketika saya ngobrol ke Mas Pram gitu, Mas di sana di Rusia ada ini mengajarkan kerambit, ternyata gurunya orang Rusia itu ngajari, ya itu punya orangnya, dia dikembalikan lagi, sudah pulang tapi tidak dikasih tahu nama. Itu ngajar kamu ya sama. Udah ada pulang Madiun, wasiatnya kalau meninggal umur 94-98 dimakamkan di Madiun oleh pihak Rusia, tapi silent, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang juga tidak dikasih tahu karena itu wasiatnya.
Saudara tua sendiri saya tanya juga nggak kasih nama, nggak kasih ini karena apa ya, mungkin janji setia. Meskipun adiknya juga zamannya sudah berubah, nampaknya sudah punya janji untuk menjaga karena menghilangkan itu ya, hanya ada yang dijerah ke sana. Nah, di data intelijen Belanda itu kelompoknya disebut Raksawar. Eza hitam di Jawa Tengah. Nah, ini disebutnya Eza hitam adalah saudara-saudara Eza yang golongan menengah ke bawah. Dan ini Mas Ngemron pernah cerita, dan ini basisnya banyak di Solo. Dan istilah Pak Munandar di dokumen Pak Sudarso Wirokusomo sebagai penulis biografi ini, yang mentor saya sendiri, disebutnya kelompok jembel. Makanya Pak Munandar itu membela dulu Eza dari golongan gembel, disebutnya Eza hitam, itu Eza gembel. Eza itu pada masa itu ya, itu ada gap. Eza biru di Magelang ada Eza biru juga. Eza biru, nah Eza biru ada namanya. Makanya zaman itu terus barulah muncul PO tahun 27 lahir, karena cucunya Hos Cokroaminoto bilang bahwa di SI itu Hos Cokroaminoto karena juga seorang pendekar itu membuat satu kelompok khusus orang-orang pendekar di SI yang mengajarkan di SI gitu. Nah, tetapi di Jawa Barat makanya ada sesepuh yang bilang SH Partisan Siliwangi loh. Ada, saya orangnya saya tahu partisan tapi bukan SH. Tapi silsilahnya memang satu guru dengan Surodiwiryo. Iya mas, memang bukan SH, tapi karena satu guru itu dulur kita, itu sesepuh yang bilang. Tapi tidak ada SH Partisan Siliwangi. Sekarang ganti namanya, tetap ada Siliwangi tapi bukan partisan, apalagi ubah namanya. Dan itu lahirnya gerakan Ormas resmi tahun 1922, dan itu keturunan Sumedang dari keluarga saya di Subang berdirinya awal mulanya, dan itu jaringan SI, dan itu pendekar ngajarin pencak Sumedang, aliran Sumedang dan segala macam. Makanya seperti saya bilang betul kalau gerakannya iya sama dengan jurus-jurus Eza yang di Jawa. Oh betul mas, karena satu nasab, satu kiumanya disebut SH Partisan Siliwangi. Lalu ada SH Hanuman di Bandung, itu oleh RM Sumanto PJKA, itu di Pasteur di Cicadas di situ. Tapi di Belanda dibawa ke sana samurai-nya menjadi Anoman untuk menghilangkan istilah kehinduan kalimat itu supaya bisa diterima oleh orang Eropa menjadi Anoman, muda lagi, anom muda, dan juga ada sedikit itu ada anom itu muda disamarkan, dan Anoman itu Hanuman. Dan memang dia spesialis, ciri khasnya gerakan monyetan Surodiwiryo. Gerakannya monyetan, lebih khasnya ke monyetan. Lalu Setiahati organisasi SHO 1932 Semarang didirikan 50 saudara SH. Ada alumni dari SH di Bulis yang ini kan, ada juga yang perjuangan-perjuangan ya, dan yang di antara 50 itu yang dedetrak satu orang hanya Pak Munandar. Yang tuede itu Pak Marion sudah tuede. Nah, karena acara saat itu sebetulnya dulur-dulur mau mengundang Surodiwiryo sekaligus keceran ke Semarang. Nah, awalnya ke sana sekaligus mau ini dan untuk SHO. Karena banyaknya SH liar pada sebelum itu Pak Munandar melihat ditampung aja ke SH yang lebih ini. Tahun 32 satu-satunya organisasi SH yang punya AED-RT pertama itu SH. Tapi dia bergerak di bawah, tujuannya untuk mengakomodir. Kalau yang lainnya bergerak menyusup ke nempel satu bagian perjuangan. Nah, Bupati Kusnedar itu pro juga Harjo Utomo. Jadi punya komitmen Bupati Kusnedar sebagai orang pejuang yang bergerak, orangnya Belanda tapi bergerak di dalam. Sedangkan Harjo Utomo bergerak di luar. Itu komitmen untuk perjuangan politik. Tapi tidak banyak juga di panti yang ini ya, yang tahu masalah itu. Nah ini jadi Kusnedar berjuang di dalam untuk saudara-saudaranya untuk mengendalikan. Jadi ketika
perjuangan saudara-saudara dengan Belanda dan segala macam dikonter oleh bupati itu. Enggak, kita orang Belanda. Nah, maksudnya itu karena Surat Diwirio pernah masalah juga, pernah tidak boleh ngecer sampai dihukum ya pada masa pergerakan 1924-25 pemberontakan Jawa Bali sama saudara-saudara itu, sehingga kegiatan SI pencaksilatnya pare tidak berjalan, masuklah Jawa Timur oleh Imam Sujai, saudara Eza dari Lumajang mendirikan, itu tadinya bukan pencak ulama awalnya, bukan pencak organisasi tapi pencak ulama, dan kemudian berubah menjadi pencak organisasi. Di PO ini ada dua orang karena dia berafiliasi kemudian ke PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan Muhammadiyah, dengan NU jadi satu anggota. PO itu jadi satu di situ sama Pak ini, dan beliau khusus mengajarkan kepanduan anak-anak orang-orang pramuka di SI-nya, jadi ngajarin di situ. Makanya kemudian orang-orang kepanduan itu rata-rata ke militer, makanya pangkatnya Majen, pendiri Kodam Brawijaya, Pak Imam Sujai. Lalu Setia SHT, nama SHT muncul tahun 42. Itu ketika setelah Surat Masurengpati disahkan tingkat 3, diberi jurus tingkat 3, masuk Jepang, dan dia membunuh tentara Jepang 8 orang dengan jurus itu, kemudian jadi DPO. Jadi DPO Surat Masurengpati, kemudian mengirim surat ke Pak Jotomo, diterima oleh Pak Gunawan sebagai ininya, gitu kan, minta izin untuk membuat wadah yang namanya PSHT untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan alat perjuangan. Kemudian diizinkan. Jadi bukan didirikan, tapi diizinkan oleh Pak Hajo Utomo. Tapi tidak muncul di Madiun. Di Madiun diurusnya cabang tahun 48. Tahun 42 ini munculnya di Jogja, justru di Jogja. Nah, ini saya diamanati sama Mas sebelum saya ke Minangkabau, sama Mas Titi, sama Mas Tarmaji, Dek, aku nitip boleh ono Surat Masurengpati iki sing orang yang berjasa pertama kali mencetuskan nama SHT, boleh ono. Itu sampai sekarang PSC. Tetapi kemudian identik ya, PSC dan ini sejarah saya tidak perlu menjelaskan karena mungkin lebih khusus pembahasannya ke ini, tapi kemudian membuat wadah barunya melanjutkan lagi SHT karena sudah diizinkan tahun 53 itu dipakai lagi, tapi 48 itu Pak Gunawan itu mengurus surat izin pendirian SHT cabang Madiun itu di Kecamatan Mungu tahun 48, tapi bukan kongres, mengurus perizinan untuk SHT di Madiun karena Pilang Bambu masuknya kalau dana Kecamatan Mungu saat itu, jadi ngurus administrasinya ke sana. Menantunya ya Pak Gunawan, menantunya Pak Hajo Utomo. Lalu Sterlak Torpedo 41 di Cepu dan Padangan, Bojonegoro. Orang-orangnya ini Musidin, Sunyoto, Panji, Satuwo, Suwondo, Saudi, dan Margo. Saya belum ke situ. Saya belum pernah masuk jelas, tapi data itu ada di saya dari Belanda. Oke, lanjut. Organisasi Pencaksilat berbasis Eza pasca bapaknya. Jadi setelah zamannya Mbah Suro ada pasca, setelah Pak meninggal ada beberapa lahir. Yang Surat Diwirio saya kasih lagi Jumat Legi. Mendirikan Eza di Jumat Legi, wafatnya di Jumat Legi, balik lagi di Cirebon. Ininya 10 November 1944. Terus meninggal di usia 75 12 lahirnya, jadi memang identik. Nah, disitulah kuncinya Sirton. Pelajaran Sirton. Salah satu di antaranya. Ya. Langkah 12-nya masuk beliaunya sendiri, dan Jumat Legi adalah awal mula Surat Diwirio start untuk laku diberi wirid oleh Nyoman Lempol. Itu mulainya startnya Jumat Legi. Nah, jadi awalnya itu di Jumat Legi. Makanya orang-orang yang laku itu suka mulainya untuk itu startnya di Jumat Legi. Dan ketemu sampai 7 Jumat, 40 hari. Makanya
di sepuh-sepuh pada masa lalu itu kalau ngobrol tingkat 1 sudah lulus itu ada laku 40 hari minimal. 40 nanti tingkat 2 ada laku 40 hari lagi. Ada laku lagi di tingkat 3 minimal 40. Batal balik lagi. Dan itu masih dilakukan di Panti. Masih dilakukan. Karena ngikuti awal Pak Suro di Padang itu diberi laku oleh Nyoman Gempol 7 Jumat. Dimulai startnya di lalu Jumat lagi. 1. Ada persaudaraan kejiwaan Susila Budi Dharma Sikatnya Subud tahun 47. Ini kalau ngobrol tapi tidak ngajarin pencak silat tapi ngajarin ajaran Esa oleh Pak Subud, Muhammad Subud tahun 47 di Jogja. Lalu ada Cepaka Putih Langen atau Langen Putrotomo tahun 48 oleh Mbah Martoya, Mas Aryo Martosiang ketemu dengan putranya, dengan menantunya ke rumahnya langsung. Lalu Esa Kamboja, ini siswa anak-anak Pak, memang tidak disahkan tapi Pak Suro mengajarkan ke anak-anak ternyata, dan itu siswa anak masih hidup di Jiwan, Pak Karjoko. Tahun 52 dengan Pak Hadiwir dia mendirikan pesantren di Pare, Kediri. Ya, Pak Hadiwir. Dan di Madiun tidak ada, hanya pengajian-pengajian saja. Terus kemudian kalau silatnya di pesantren yang ada di Pare, kalau ke Pak Karjoko itu siswa-siswa yang ini aja, ngaji dan segala macam. Alat yang silatnya ada kurang dan tidak ada di Madiun karena tahun 65 di stop. Karena setelah ada itu stop karena ada masalah berontakan lagi yang kedua. Nah, terus tidak aktif dipindahkan ke pesantren yang di Pare, ke Pak Hadiwir. Kemudian ada Pencak Suci Kumpulan Hati di Blitar oleh Kiai Sadat antara periode sebelum 40. Dan ini lebih kecenderungannya Kiai Sadat ini pendiri Pagar Nusa juga salah satu diantaranya yang di Blitar, PSKH disebutnya. Dan saya diberi jurus-jurusnya dan segala macam ya, dan gerakannya saya identifikasi mendekati Eza Magelang dengan Kampung Jagoan. Gerakannya, gayanya sangat persis karena memang bilang bahwa Pak Kiai Sadat setelah ke Tangerang, ke Termas gitu kan, menelusuri belajar ilmu Eza di sana, terakhirnya kemudian ke Magelang, ke Gunung Tidak, belajar ke pendidikan Gunung Tidak ya, mungkin kelompoknya Mbak Citra. Setelah itu ada tahun 59 Mas Ngebeli Noto, ini masih keluarga Kasepuhan Surabaya, Mas Ngebeli Noto. Itu ada profesor yang di ini sekarang di Sehati itu di Erlangga, Profesor Umar Kasan kalau nggak salah, sekarang saya kurang ini ya. Lalu dokter-dokter, rata-rata dokter-dokter di rumah sakit, beliau ngajarnya di sana. Terus kemudian Presiden Sejati Winono Tunas Muda 65 oleh R. Jimat Hendro Suwarno. Lalu Satu Hati oleh Pak Supardi, ini adalah anak buahnya Pak Munandar. Pak Supardi ini di TNI Angkatan Darat. Ya, ini muridnya Pak Munandar. Dan saya tanya kepada putranya, kenapa kok nama Satu Hati? Kata bapak itu untuk mengenang gurunya yang namanya Pak Munandar dari SH, makanya dibuat Satu Hati. Lalu Perisai Putih oleh Pak Ahmad Bustam Darasudaka, dan ini sudah sampai dapat jurus 17 di PSAT, ketahuan oleh sepuh-sepuh PSAT di sidang waktu itu belum diajarkan sepuh-sepuh teknik, suruh sanggup mau disahkan dipanggil. Lalu ketahuan karena Pak ini sudah Eza dulu, karena muridnya Pak juga belajar ke Pak Winoto, murid-murid orang-orang Eza. Jadi gerakannya kelihatan sepuh, lihat tuh, kamu dulu ini kok sudah dapat itu dari mana? Nah, itu akhirnya belajar di sana. Jadi pernah belajar sampai di sidang, kemudian tapi nggak dikejar karena sudah kejar, sudah menjadi saudara Eza, dan akhirnya mendirikan itu beliau Perisai Putih. Kemudian KPS ini jurusnya 36 juga Perisai Putih. KPS Nusantara itu 3 orang, Muhammad Adi Mulyo, Mas Joko Waspodo, saya sudah ketemu sama Mas Joko Waspodo. Dan Mas Joko Waspodo sama Mas Rahmadi ini cucunya Wongso Negoro, bapaknya ini muridnya Surodewi Mulyo. Dan dia dimentori oleh Pak Rahmat Suronegoro, 3 orang ini. KPS Nusantara ini mentornya Pak Rahmat Suronegoro dari Panggung.
Lalu Kembang Setaman 73 di Magelang Mas Liwi Esti Wibowo, ini kecerahan Pak Munandar. Lalu ada persaudaraan Resa Tunggal Mas Utadira Kanta Udayana, ini Pak D-nya Mas Imam Kusupangat, Pak D-nya, dan dekat dengan Pak Badini sama Mbah Tiling sama ini ngelatih di sana, PCL ya, lebih ke sana. Kemudian persaudaraan UCC Pangastuti Mas Ispurwanto orang Panti, ini orang Jambi asli, dia turunan dari Bupati Jambi, Raja Jambi yang di Sewangto Madiun, masuk Esa Panti, dia membuat di sana dua, yang kemudian mendirikan persaudaraan Pangastuti. Mas Ispurwanto, Mas Is itu di Jiwan di situ ada tokohnya. Lalu SKSPI Mas Raden Kusdiharjo alias Totong Kindarto, adiknya Mas Kuswanto beda ibu, satu ayah beda ibu. Dan beliau ini disahkannya oleh tingkat satunya oleh Mas Utadira Kanta, tingkat duanya oleh Mas Kuswanto, PCL Kerasakti. Lalu ada Prisehati Surabaya, Mas Hendrik yang Simorangkir. Mas Hendrik Simorangkir ini mentornya Pak Harsono. Mas Gatot Subroto dan Mas Heru ini disahkannya oleh Mas Imam Kusupangat dari Ngawi, adik kakak Mas Gatot Subroto dan Heru Purwanto. Lalu Prisehati Yogyakarta saya belum kunjung, dan itu info yang saya dapat dari Mas Imron, hanya saya lihat ketika di Sumedang logonya memang ada hati. Saya belum ke sana, belum tahu karena utusan yang dari sana secara sejarah kurang menguasai karena saya belum ke sana, tapi ini saya masukkan karena Mas Imron bilang itu ada kaitan dengan Eza, tapi saya belum meneliti. Lalu ada persaudaraan SHSTK. Nah, ini pecahan dari Tunas Muda Mas Koko Fatihan atau Dwi Cet Koko atau Mas Broto. Beliau juga mendalami Eza Panti dari keramnya ke Mas Didi. Lalu ada Paguyuban Harjo Utaman di Solo oleh Mas Jawa Kuncoro, sekarang oleh Mas. Ya, ini penerus PSC ajaran yang tidak ini. Dan sebetulnya kalau ngobrol perkembangan PSC tidak pernah dibubarkan secara organisasi, itu kan tidak pernah dibubarkan secara organisasi karena ini ada babat petang yang tidak disampaikan, tapi Mas Bambang Swekno cerita ke saya. Jadi ketika Hasan Suwarno sebagai ketua PSC terakhir nggak ketahuan berjuang dan segala macam, suruh mengumpulkan balon dan segala macam untuk bikin wadah baru. Nah, ketika mau bikin wadah baru, ada informasi Suwarno ada di Solo, ditemui sama Pak Santoso. Nah, terus jawaban Pak Hasan Suwarno, oke, kalau itu amanahnya Kongres, jawabannya itu, tapi tidak pernah dilakukan karena tidak mungkin, karena asasnya musyawarah mufakat bukan suara terbanyak voting, dan tidak mungkin, tapi tetap makanya Ezatrate balik lagi. Maka 53 itu saya bantah ke Mas ini, Mas itu bukan berdirinya Ezatrate, tapi melanjutkan dari surat Nosorepati yang sudah diizinkan. Wadah barunya sudah nggak perlu bikin wadah baru, pakai itu aja lanjut. Makanya tahun 53 Ezatrate keluar ADART karena zamannya itu masih nginduk ke keraton, tidak ada ADART tapi di bawah ini. Ya 51, ya betul, ya 51, 53. Ya 51 betul, 53 itu kopiannya ya. Dan itu kurikulum lama jurusnya bernama ya. Jurusnya punya nama, jurus satu nama, ada nama-namanya, ada nama Merak, ada Harimau, namanya, tapi Cina semuanya. Nah, sekarang perkembangannya namanya jurus 1, 2, 1A, 1B, nah, itu akan, tapi saya bisa mengidentifikasi, oh itu main ini, main Betawi, main ini, kelihatan. Tapi di Ezatrate dulu ada nama yang kurikulum lama. Pereza oleh Mas Imron 2013. Tapi saya ini mungkin banyak, tapi saya belum mengidentifikasi. Saya yakin pendirinya banyak, seperti dari SAO itu banyak orang, gitu. Saudara-saudara banyak di situ. Hanya Mas Imron yang tertua didapuk sebagai ini, begitu mewakili. Tapi yang jelas itu harus didata lagi di Pereza pada saat deklarasi ada berapa saudara, itu yang penting. Nah ini saya belum menggali lebih jauh ya, ke Pereza. Lalu Eza Pilangbango itu juga Mas Bambang Witunggal, tapi tidak sendiri. Karena Mas Bambang saya tanya, saya mah hanya mengemban amanat para 10D, bilang itu.
Nah, itu. Jadi banyak juga, tidak hanya Mas Bambang, tapi sebagai ketua Mas Bambang, ini saya ambil sebagai master saja, master base-nya. Lalu ada Bunga Islam di Madiun, Bunga Islam. Nah, jadi ngajarkan tenaga dalam dan segala macam. Ini pendirinya ini kiai dan itu muridnya Suro Diwirio. Dan Mas yang angkatan lain Mas Pramono salah satu alumni dan dia tahu yang itu juga saya minta tolong supaya saya bisa menggali lagi di mana keluarga dan segala macam ya di Madiun. Ini hanya data yang saya dapat dari sekolah referensi dan segala macam yang sudah saya datangi dan segala sesuatunya. Tetapi mungkin juga di daerah ada yang belum saya terima. Tapi inilah kira-kira perkembangan setelah pasca wafatnya, dan inilah yang punya peran. Yang ini lebih banyak peran dan juga sebelumnya, tapi juga beberapa ada yang sudah go internasional, ada yang hanya lokalan saja, dan ada yang sudah nasional.